Halo, selamat. Semoga yang mendengarkan, menonton, atau melihat konten kali ini no COVID saja. Ya, terima kasih. Telah tidak terhitung ambulan yang lewat ya. Akhirnya Mikat Imaji ngelanjutin lagi konten terkece, tersuper, terkeren, terhits. Ya, tapi pada konten kali ini saya tidak sendirian. Ada seorang teman. Sekarang udah siap-siap untuk menjadi mahasiswa tahun ketiga. Sekar. Halo, Sekar Jati. Halo Fendi. Halo, Kar. Halo. Siap. Suara gue kayak kurang semangat gitu ya, Kar. Kamu udah makan belum? Udah lah, aman-aman. Okay. Udah ngopi, udah aman. Oke. Halo, Kar. Halo Fendi. Gimana kabarnya, Kar? Alhamdulillah sehat. Fendi gimana kabarnya? Aman. Oke, aman. Masih aman-aman saja lah. Karena jarang keluar. Jarang keluar. Iya, sama dong. Terus Sekar nih, BTW Sekar yang nyanyi ini ya. Three House of Hideout. Oke, for your information ya, banyak banget nih sebenarnya yang nanya ke aku, kayak misal ada ada poster itu kan, waktu itu ada poster kelas pro-nya ini ya, angkatan 20 ya. Itu pada nanya, kamu perform di kelas pro-nya angkatan 20, dan banyak juga, nggak banyak sih, beberapa dosen juga sempat ngira aku tuh Sekar yang itu. Ya, itu Sekar satunya lagi ya. Bukan aku. Oke. Oh, jadi banyak yang salah ya. Oke, Kak. Jadi ya mungkin pas video ini di-post mungkin masih euforia mau masuk kuliah lah, atau mau mulai tahun pelajaran baru gitu. Terus mungkin ya kita memflashback kembali mungkin kenangan-kenangan, memori-memori waktu maba atau sebelumnya kuliah. Nah, ada satu pertanyaan nih aku pengen tanya ke Sekar, mungkin bisa kita bahas bareng-bareng. Dulu Kar, pertamanya awal-awalnya tuh pengen kuliah tuh kenapa, Kar? Oke, alasan kenapa ini ya, mungkin lebih ke kenapa dulu waktu SMA kemudian memutuskan untuk pengen lanjut kuliah gitu. Dan kuliahnya ke PTN gitu ya, anggaplah. PTN. Itu ya. Jadi dari dulu mungkin nggak sejak awal SMA ya, mungkin sekitar kelas 2 SMA gitu. Aku ada keinginan buat pengen lanjut studi sampai S2, sampai S3, dan aku pikir memang ke PTN dan bisa masuk ke jenjang sarjana tuh jadi langkah awal buat aku bisa mencapai yang aku inginkan. Sederhana itu sih sebenarnya alasannya. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya Fendi gimana nih? Nah, aku karena pengen lanjut aja sih. Oke. Enggak ada, soalnya udah dengar sama curhatannya kakak kelas lah. Kan aku SMK, terus ya tetap kalah saing sih sebenarnya kalau enggak kuliah, gitu aja. Ya alasan pertama sih pengen kerja sekalinya, dapat materi di matkul mana gitu. Akhirnya kayaknya alasanku akhirnya berubah, kayak ya kuliah karena pengen belajar aja sih akhirnya. Wah, menarik sih, aku baru denger loh kayak perspektif dari misalnya dari anak SMK kayak gitu. Aku beneran baru denger pertama kali ini. Tuh, menarik banget sih. Sebenarnya SMK kan dipersiapin untuk masuk kerja kan, setelah lulus. Ya, bener banget. Tapi banyak ya tetap kalah saing sih akhirnya. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mendengarkan podcast dadakan, jadi sebenarnya kita nih mahasiswa sastra Inggris ya, Kar. Oke, yep, betul sekali. Sastra Inggris ya. Jadi ya mungkin ada yang tahu, ada yang kurang tahu juga, tapi
Dulu kan awal-awal kamu memang minat langsung mau masuk sastra Inggris gitu ke, atau sebelumnya kepikiran masuk jurusan lain gitu? Wah, oke. Jujur ya, kalau Iya. boleh ngomong jujur nih, dulu aku SMA-nya kan IPA ya, anak IPA, dan pada saat kelas 3 tuh aku kepikiran buat masuk ke jurusan yang saintek gitu. Salah satu jurusan di Fakultas Teknik lah intinya kayak gitu. Okay. Tapi kemudian di tengah perjalanan menuju ke sana, ya akhirnya aku, istilah gampangnya tuh kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak pindah haluan gitu, istilah sederhananya. Akhirnya ke Sasing gitu. Oh, akhirnya pindah ke sini ya Kak? Yap, betul. Jadi kamu kemarin sempat ngetes gitu masuk ke jurusan pertamamu tadi? Iya, benar, sempat. Tapi belum. Ya, betul. Ya enggak apa-apa Kak. Akhirnya kamu masuk Sasing ya. Nah, kalau Fendi kenapa nih pengen masuk Sasing kalau boleh tahu? Sebenarnya mikirin kuliah pun akhir-akhir kelas 3 gitu. Oke. Apa ya? Dulu tuh awalnya tuh mau masuk pendidikan. Akhirnya ya saking nggak baca-bacanya aku pikir kayaknya SPD palingan jadi guru. Pengen yang lebih luas gitu kan. Waktu itu sekalinya cuma gara-gara pengen lebih luas dari pendidikan Inggris gitu. Makanya iya. I see. Oke, nah ini nih menarik. Kan Fendi kan dari jauh nih ya, maksudnya kampung halamanmu kan jauh nih. Nah dulu kenapa sih kok bisa kepikiran mau masuk ke universitas ini gitu? Aku penasaran sih sebenarnya. Waduh, tiba-tiba ya, siap. Gimana ya, dulu tuh ya saking katak di bawah tempurung ya nggak baca-baca buku gitu, jarang banget. Terus akhirnya, wah ini bener nih, betul. Akhirnya searching di Google, biaya hidup termurah, kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, Yogyakarta. Terus kampus terbaik di Jogja. Oke. Bisa diteruskan. Ternyata ya aku juga nggak tahu persaingannya sebegitu ketatnya. Oke. Tapi bisa aku, kan? Iya, tapi syukurnya aku ke jalur masuk yang inilah. Bisa aku tembus gitu kan, nggak ke SB dan yang persaingannya cukup ketat ya menurutku. Oke. Gitu sih Kak. Akhirnya sesat di Jogja. Aku sering banget baca di Instagram tuh kayak kota dengan biaya hidup termurah dan lain-lain di Indonesia, di luar negeri juga, dan ya nggak bisa bohong juga sih, sering banget baca nama Jogja gitu di konten-konten yang kayak gitu. Mungkin ada yang lebih murah tapi nggak tahu aja kita. Iya benar. Oke Kak. Terus kamu pertamanya memang mau ke Jogja juga ya Kak? Oke. Sebenarnya aku kurang tahu persis ya alasanku apa, tapi yang satu hal yang aku yakin dari aku kelas 1 SMA tuh aku udah pengen gitu loh masuk ke universitas ini, nggak tahu dipengaruhi siapa atau aku baca di mana gitu, tapi emang udah dari dulu pengennya masuk ke sini gitu. Itu sih. Mantap, udah ada target ya berarti ya Kak? Ya benar. Masuk nih Kak, berbicara tentang target. Nah, waktu kamu awal maba tuh kan, kamu punya target apa gitu di kuliah? Kamu kepikiran pengen, di kuliah aku pengen gini lah. Okay. Ini kamu kepikiran atau ngalir wae lah? Oke, bicara soal zaman waktu masih ini ya, masih PPSMB Palapa ya 2019. Iya. Oke. Targetku waktu itu mungkin yang pertama ya, yang mungkin paling basic banget tuh ini sih. Pokoknya targetnya IPK-nya aman gitu. Itu yang pertama. IPK-nya aman. Yang kedua ini sih bisa gabung di organisasi penelitian kayak gitu. Yang kedua
Terus yang ketiga, ya berkaitan sih sama yang kedua tadi, pengen bisa buat melakukan penelitian, pengen bisa kayak ikut konferensi-konferensi gitu. Kurang lebih 3 itu sih yang waktu itu aku pikirin waktu masih jadi maba. Tuh. Kalau Fendi gimana nih? Targetnya apa aja waktu masih jadi maba? Oh, target ya. Targetnya itu sama kayak nomor 1 tadi. IPK-nya. IPK aman. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting di atas itulah, di atas angka 3 kan. Oke. Ya cuma, tapi nggak kepikiran untuk masuk. Sebenarnya pengen masuk ke ini sih, olahraga, tapi kebetulan nggak ada BSO atau UKM yang sama persis gitu. Tak cari-cari di Jogja nggak ada. Ya? Emang yang dicari kayak gimana? Gulat sebenarnya pertamanya. Oke. Ya, akhirnya ya, saking malasnya udah nggak ketemu ya. Aktif cuma di beberapa BSO doang. Nggak kepikiran banget sih tentang awalnya, nggak ekspektasi apa-apa sebenarnya awalnya. Tapi bicara tentang targetmu tadi nomor 2 tuh ini ya, pengen fokus ke penelitian. Iya, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya tercapai ya. Ya, bisa dibilang ya. Sedikit ke sana. Iya, sedikit ke sana ya. Jadi ketuanya malah ya. Enggak, kan cuman organisasi di tingkat fakultas aja. Iya, lumayan lah udah gede gitu. Udah mimpin BSO sih sudah luar binasa. Tapi Fendi kan juga ini, kalau yang aku lihat-lihat ini sih, kamu aktif di banyak organisasi juga loh. Keren tuh. Enggak juga. Ya, enggak sih sebenarnya. 3 lah kayak masuk ke Imaji ini kan, Mikat Imaji ini salah satu organisasi. Iya, betul. Oke, Kak. Bicara tentang ambisi terus tujuan waktu kuliah. Ya seperti yang aku sudah bilang tadi, aku juga nggak ekspektasi apa-apa gitu kan tentang kuliah. Tapi kalau dari kamu kan ada ekspektasi, kayaknya kuliah bakal gini deh. Oke, ekspektasi ya. Oke, ekspektasi waktu lagi-lagi ya waktu masih di maba ya. Itu yang pertama, ekspektasiku untuk jadi mahasiswa di sini tuh yang pertama punya lingkungan teman-teman yang gimana ya, aku expect bakal jauh lebih pintar gitu, kayak orangnya pintar-pintar semua. Dan yang kedua, ekspektasiku adalah dengan aku bisa kuliah di sini tuh aku bisa bisa punya banyak ruang diskusi yang lebih produktif, yang lebih kritis gitu. Itu sih yang aku ekspektasiin, kurang lebih 2 itu sih waktu masih awal-awal. Iya sih, ngeri sih teman-teman semuanya, wah pintar-pintar semua. Iya, bener banget. Udah ada inilah, teman-teman juga udah ya pendukung dan juga nggak masuk jokesku. Tadi mau ngejokes tapi nggak masuk. Kenapa? Dilanjut selanjutnya. Oke. Bentar. Kan tadi aku udah bicara soal ekspektasiku nih. Nah, sekarang gantian dong. Ekspektasinya Fendi apa aja nih waktu masih awal-awal masuk univ dulu? Oh, ekspektasiku cuma bayangannya ospeknya keras gitulah. Wow. Tapi enggak juga sekalinya. Cuma itu sih, sama sebenarnya ya aku kira ya kelasnya kayak benar-benar kayak SMA gitu loh. Aku aja pas kan kalau di SMA kan per mata pelajaran kan per buku kan. Oh iya. Pas aku masuk ke kelas kayaknya cuma 1 buku. Oh iya. Aku udah beli buku berapa gitu kan. Oke. Sisanya yang lain memang ruang diskusi lebih besar lah ya. Terus ya bener banget. Luas banget sih. Ya nggak akan ada kelas yang isinya 60 orang gitu lawannya 1 orang kan. Oke. Ini menarik ya tadi yang kamu mention soal bedanya kuliah sama waktu masih SMA. Bener banget sih, aku setuju banget yang tadi soal
buku itu ya, kan dulu mungkin kebanyakan orang waktu masih SMA, waktu masih SMK gitu. Biasanya kan punya ini ya, satu pelajaran itu satu buku catatan gitu kan, sama buku tugas gitu biasanya. Tapi pas kuliah ini tiba-tiba kayak ya udah bawa satu binder aja udah lebih dari cukup gitu. Kadang-kadang juga kayak gak nyatet apa-apa kan di kelas. Iya sih. Ada itu. Yang mungkin enggak tahu sih di jurusan lain apa di fakultas lain kan ada yang bawa laptop doang tinggal ngetik. Iya. Itu kan lebih nyaman lagi gitu. Iya benar banget. Untung sih kuliah akhirnya wawasan kan bisa bertambah luas gitu. Iya benar banget. Setuju banget soal itu. Pertama waktu Aba tuh gini Kak. Kan di tempatku waktu SMK dulu daerahnya tuh jarang banget sih wanita-wanita yang muslim tapi nggak berkerudung tuh jarang. Akhirnya ini kaget awalnya. Oh iya. Oh, culture shock dikit gitu ya? Ya situ aja sih culture shock. Ternyata kukira kan kira udah puji Tuhan sekalinya kebanyakan tabrakannya salah pahamnya di situ akhirnya iya paham. Iya. Menarik banget loh tadi yang kamu sebutin. Iya udah. Iya. Aku baru tahu soalnya. Jadi seperti yang aku sudah bilang juga tadi, kita awal-awal tadi kan angkatan terakhir gitu kan, kuliah offline online kuliah angkatan terakhir lah ya. Iya, sejauh ini ya. Ya itu sakitnya angkatan kita sih, akhirnya kita tuh sempat ngerasain offline terus online, akhirnya kita bisa melakukan perbandingan gitu kan, akhirnya ya kayak angkatan 20 kalau mau kita bahas kuliah versus offline ya mereka belum pernah ngerasain gitu. Oleh karena kita merasakan kuliah offline sama online, jadi kita bisa membandingkan lah. Sekurang-kurangnya ya ada baik, ada minusnya, ada plusnya. Kalau dari Sekar gitu, menurut Sekar kuliah offline, online gitu. Menurut Sekar bahas di poin positifnya aja lah biar. Enggak positif amat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Kuliah online, kuliah offline. Oke, mungkin bahas yang online dulu aja kali ya. Kalau kuliah online tuh mungkin yang aku paling suka dari kuliah online adalah nggak perlu banyak waktu buat persiapan ke kelas sih. Jadi ya namanya juga online kan. Kayak misal bangun misalnya 15 menit sebelum kelas mulai juga itu udah kayak lebih dari cukup gitu. Nggak perlu perjalanan jauh. Dan dari beberapa temen yang ada di Selasing juga kan ada nih kayak misal rumahnya di Bantul tapi Bantulnya yang jauh, terus kayak ada juga yang di Kulon Progo kan. Kalau misalnya kuliahnya online kan nggak perlu jauh-jauh ke kampus gitu, jadi menurutku itu sih di persiapannya lebih singkat gitu. Terus kalau bener-bener, terus kalau misalnya kuliah offline itu yang bikin suka kuliah offline itu ini sih, ketemu teman-teman ya, pasti ketemu teman-teman. Dan menurut aku kuliah offline itu juga lebih menuntut kita buat benar-benar merhatiin dosen gitu loh. Maksudnya waktu lagi di kelas offline kan nggak mungkin ya kayak misal main HP atau kayak disambi rebahan atau gimana, kan nggak bakal bisa ya. Jadi benar-benar harus kalau makan bisa lah sembunyi-sembunyi. Pengalaman ya Anda ya. Iya. Itu sih kurang lebih itu sih. Ya sih, apa namanya, online tuh nggak ketahuan juga sih belum mandi atau enggak kan waktu ikut kelas. Iya bener banget. Kalau ke WC pun nggak perlu izin kan. Iya. Nggak perlu izin di chat kan. Waduh, izin ke WC. Yang poin yang ini, apa namanya, poin yang
memerhatikan guru lebih, memerhatikan dosen lebih, dengan lebih apa ya, dengan ada rasa-rasa kayak takut ketahuan apa gitu kan. Masih bisa gitu. Soalnya kalau online kan, kalau meskipun lagi ngantuk-ngantuknya terus off cam terus record kan bisa juga gitu. Iya, benar banget. Itu poin plusnya online sih, bisa recording kan. Kalau kita ngantuk, record lah baru dengar lain kali. Ya itu pun kalau didengar sih sebenarnya. Seringnya gimana nih? Dengerin atau enggak? Memerhatikan. Oke. Jawaban aman sih jatuh. Ya gak dapat dipungkiri sih, setiap offline atau online-nya pasti akan tiba saatnya kita kayak ngapain sih bangun-bangun pagi kan, kayak kamu sebut tadi, ngumpulin semangat atau apa gitu kan. Ya mungkin tiba saatnya kita kayak rasanya malas. Ya nah itu kan kalau dari kamu sendiri ya, mungkin konteksnya sekarang kan lagi online. Itu kalau kan kayak tiba-tiba malas atau tiba-tiba tugas, itu kamu seringnya ngapain Kar kalau pengen melawan kemalasanmu sendiri Kar? Oke. Soal ngelawan rasa malas ya, jujur aja nih, aku juga sering banget kayak ngerasa bangun pagi males banget, kuliah tuh sering banget kayak gitu, apalagi semester kemarin, wah parah banget sih. Waduh. Terus benar, mungkin kalau malesnya tuh karena gimana ya, ya kayak monoton banget kan rasanya aktivitasnya, bener-bener tiap hari di depan layar berapa jam gitu. Terus juga kayak nggak pasti kita mudeng yang disampaikan sama dosen, kadang-kadang juga tugasnya apa ya, mungkin agak berat kayak gitu. Nah kalau aku sih waktu males tuh ya yang pertama tentu harus dipaksain sih, mau nggak mau harus dipaksain tetap ikut kelas, tetap dengerin. Terus kalau misal bener-bener saya males banget itu, yang pertama menurutku ya, coba diingat-ingat aja kayak misal kalau kuliah tuh sebagai apa ya, kuliah tuh sebagai kayak tanggung jawab kita terhadap orang tua gitu loh, yang udah dengan sangat baik merawat sampai detik ini gitu. Itu sih menurutku diingat-ingat, itu sih bentuk tanggung jawab. Terus yang kedua, mungkin kalau misal yang tadi aku sebutkan rasanya kayak tetap aja nggak mempan gitu buat bikin aku semangat lagi, itu ini sih biasanya aku lihat video-video di YouTube gitu yang motivasi gitu sih. Kadang-kadang emang kayak susah sih kayak dapet yang benar-benar ngena gitu. Cuman ketika udah nemu yang benar-benar istilahnya kayak nampar diri sendiri gitu, itu nanti otomatis, kalau aku ya, itu otomatis jadi kayak semangat lagi sih biasanya kalau udah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kan. Iya. Video yang bisa menampar diri sendiri. Gak cuma video sih, kayak kadang konten di IG kayak captionnya siapa gitu. Sering sih. Ya. Tiba kena nih. Iya benar banget. Istilah sekarang kena mental. Iya benar. Iya benar banget. Iya, itu poin menarik sih, kayak ya poin plus dari online ya, kayak kalau malas terus ingat orang tua kan. Dan online kan kayak nggak menuntut kita ke kota universitas kita ditempatkan kan, bahkan ada yang berkesempatan untuk kuliah tapi tetap bareng orang tua ya secara online. Akhirnya ya semangatnya bisa langsung ketemu. Kalau misalnya langsung ketemu orang tua kan bisa ya punya poin plusnya sendiri lah kan. Oke. Kalau Fendi ada nggak nih kayak biasanya kamu punya kayak tips-tips gitu nggak? Biasanya kamu ngapain kalau lagi males kuliah gitu misal? Males kuliah, nggak usah kuliah. Pengennya sih gitu. Nanti ya pengennya ngajuin libur 1 semester tapi nanti makin lama lulus. Betul banget, repot.
Kalau biasanya ya malas tuh ya normal sih sebenarnya kalau rasa malas karena bosan. Iya. Kalau dicari alasan rasa malas kayaknya makin lama nggak ketemu gitu alasan kenapa kita malas gitu. Akhirnya tinggal dilakuin aja sih sebenarnya, dipaksa sebenarnya. Iya bener banget. Akhirnya ya meskipun H-2, H-1 baru ngerjain yang penting selesai, nggak nyontek tuh. Itu sih, itu kalau aku H-2, H-1 yang penting nggak nyontek ya. Nyonteknya pun ya tanya-tanya kan, oh gini, akhirnya ngerjain. Kalau kelas kan ya itu untungnya online. Kalau off cam kan masih bisa kayak nampar muka sendiri kan nggak kelihatan juga gitu. Sama ya mungkin satu tuh ini sih sebenarnya kayak ya ini gara-gara nonton anime sih kebanyakan. Kalau kenapa tuh? Biasanya di anime kan kayak anime Haikyuu tuh aku ngikutin. Biasanya yang menang masuk final biasanya yang ngedukungnya tuh orang-orang yang kalah gitu ya. Oh kamu harus menang. Nah aku tuh kepikiran gini kan. Aku kan ya lolosnya kayak jalur yang ya menurutku santai sih sebenarnya dengan jalur yang SB gitu kan atau yang lainnya. Nah kayaknya aku membayangkannya gini kan. Kayaknya kursi yang aku duduk sekarang kayaknya ada yang kecewa deh gara-gara nggak dapat kursi itu. Waduh. Kayaknya ya nggak tahu sih kan, mungkin ya memang ada yang lebih berjuang lebih keras. Ya membayangkan gitu aja sih akhirnya. Ayo lanjutkan lagi. Wah. Iya sih benar banget sih. Itu juga benar, itu juga poin yang menurutku penting banget buat diingat-ingat kalau banyak banget orang-orang di luar sana yang pengen kuliah di sini gitu. Misalnya pengen kuliah di sini, di prodi ini, cuman emang belum rezekinya, dan aku rasa kayak nggak bijak gitu buat menyanyiakan kesempatan yang udah kita dapat gitu. Oke. Itu tadi ya, paling melawan kemalasan ya dari pribadi masing-masing sih sebenarnya, explore diri lagi mungkin ya. Betul. Ya akhirnya ada kegunaan YouTube dan IG sih, mungkin cari-cari video gitu kan banyak juga sih sebenarnya. Setuju banget. Ya, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Kar, ya mungkin setelah ini kan bentar lagi kita pun udah mulai masuk lagi ya. Iya. Nah, mungkin dari Sekar sendiri nih kalau aku tanya, seserius apa sih kuliah itu harus diseriusin? Oke, seserius apa kuliah itu harus diseriusin? Kalau ditanya seperti itu, jawabanku harus serius ya, tentu. Tapi jangan dibawa beban gitu loh. Maksudnya serius itu perlu, tapi jangan sampai bikin dirimu sendiri terbebani gitu loh. Dinikmati aja, kayak misal dinikmati aja prosesnya. Emang gimana ya, kuliah tuh buatku sendiri tuh nggak gampang sih, tentu banyak tantangan kayak misal dari akademis maupun dari lingkungan teman-teman sendiri. Cuman ya dinikmati aja prosesnya gitu, dinikmati aja kayak susah-susahnya, jatuh bangunnya tuh dinikmati aja, tapi tentu harus seriusin gitu sih. Cek. Oke, mantap Kak. Jadi memang ya serius juga, tapi jangan sampai stres sendiri ya Kak. Ya betul. Tapi sebenarnya ya dari teman-teman mungkin udah punya dari diri masing-masing lah ya, bilangnya udah punya target terus mau mencapai, tapi kalau akhirnya nggak tercapai ya nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau diseriusin kuliah ya serius di bidang akademiknya. Kalau udah mau fokusnya ke PSO-nya terus diseriusin juga. Betul. Tetap di having fun lah. Yap, benar banget. Tetap ya banyak selain kuliah kan bisa
selain akademik kan bisa ditambah juga relasi teman-teman itu kan berharga juga sih sebenarnya. Iya, penting. Teman-teman ngajak ngobrol atau ngajak ya spill the tea kan sometimes kan bisa gitu. Perlu sih itu. Ya. Kalau ada apa-apa unek-uneknya di Quarko. Kalau punya teman ngobrol kan nyaman. Iya. Ya gitu sih, kalau di seserius apa kuliah itu harus diseriusin, batas orang beda-beda. Tapi ya balik lagi ke fokusnya gitu. Pengen fokus ke akademik, pengen fokus ke mana. Yap, betul. Yang penting lulus. Enggak. Lulus itu penting. Lulus itu penting, tapi sabi. Terus jadi pengangguran. Iya. Aduh, jangan dong. Enggak. Aman. Oke, Kar. Oke. Saya sudah tanya semuanya ke Sekar juga. Terima kasih juga Kar atas waktunya. Terima kasih kembali. Berapa menitnya enggak kuhitung sih nanti. Nanti kelihatan sih di videonya. Oke. Buat yang udah mendengarkan sampai selesai, wish, thank you. Terima kasih teman-teman. Aduh, batuk lah ya. Sorry. Aduh, bahaya. Pandemi. Thank you, Gar. Tetap jaga kesehatan, Gar. Siap. Ya, ini kemauan semua orang sih. Semoga pandeminya selesai, kayak bisa berkuliahan secara offline gitu kan. Yang belum pernah ketemu dosennya secara ini. Iya, betul. Bisa ketemu lah. Terus ramaikan Jogja. Ramaikan Jogja. Bisa ya, semoga pandeminya makin turun terus bisa offline lagi. Ya, semoga ya. Oke, Kak. Jadi aku tutup ini ya, Kak. Oke, buat teman-teman, ini katanya nanti Mika Timaji bakal open submission juga buat yang ngisi podcast. Nanti ditunggu kabarnya. Di update lagi, mungkin dikepoin ke IG-nya Timaji. Nanti linknya di deskripsi. Description. Ya itulah pokoknya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.